Ya, pembukaannya dulu. dari saya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Siti Asmiah dan juga Ibu Rolita, nggih. Pada hari ini kita akan melakukan uji komprehensif, di mana dalam uji komprehensif ini nanti terbagi atas 2 sesi. Pada sesi yang pertama adalah uji praktek. Jadi nanti silakan Bu Rolita untuk melakukan praktek mengajar dalam waktu kurang lebih 30 menit, ya Bu. Nah, setelahnya nanti dalam waktu 15 menit, Ibu akan diberikan beberapa pertanyaan terkait dengan ujian lisan dalam hal pemahaman pedagogik profesional dan juga uji baca tulis Al-Quran. Apakah Bu Rolita sudah siap, Ibu? Insya Allah siap, Bu. Oke, waktu dan tempat kami persilakan sepenuhnya kepada Bu Rolita. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 yang Ibu banggakan. Berjumpa lagi dengan Bu Rolita. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Okay. Sangat semangat anak-anakku hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta perwakilan dari anak-anakku ya untuk memimpin doa pada siang hari ini. Saya minta Mas Farouk untuk memimpin doa. Silakan Mas Farouk. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Farouk sudah memimpin doa. Nah, dengan berdoa semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, diberikan kemudahan, dan ilmu kita menjadi manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Nah, supaya kita lebih semangat ya, kita tepuk semangat dulu anak-anak. Ya, tirukan Bu Rolita, tepuk semangat. Ha. Ha, gitu ya. Bu Rolita komando, tepuk semangat. Ha. 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 Oke, semangat semuanya. Baik, Ibu share PPT dulu ya nak ya, sebelum kita belajar. Coba. Sudah kelihatan apa belum nak? Nah, sudah ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Pembelajaran ke-1, muatan, IPA dan Bahasa Indonesia. Nah, sebelum belajar dimulai, untuk memupuk rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bisa ya? Semuanya hafal? Kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tepuk tangan. Semuanya sudah kompak. Nah, anak-anak sudah mempersiapkan perlengkapan untuk belajar hari ini. Perlengkapan yang harus kalian siapkan, yang pertama yaitu buku paket. Sudah ada di mejanya masing-masing ya.
Oke. Yang kedua ada LKPD. Sudah. Yang ketiga ada alat tulis. Oh iya, Ibu tadi kelupaan belum mengabsen siapa saja yang sudah masuk di kelas Zoom ya. Saya panggil satu-satu. Mas Eko hadir. Mbak Maslaha hadir. Mbak Umi hadir. Mbak Kholida hadir. Mbak Ana hadir juga. Mbak Yulia hadir. Oke, semuanya hadir. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, untuk apa sih kita kok mempersiapkan perlengkapan ini? Nah, hari ini itu kita akan belajar. Nah, dari buku paket itu nanti, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang penyebab terjadinya gangguan pada organ pernafasan manusia. Yang kedua, dengan mencermati informasi dari teks bacaan nanti, siswa mampu membuat bagan penyebab terjadinya gangguan pada pernafasan manusia. Kemudian yang ketiga, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian yang keempat, dengan menuliskan dalam bentuk tabel, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Oke anak-anak, nah sekarang kita lanjut. Nah, amati gambar di sini nak. Ada gambar apa itu? Iya, coba Mbak Yulia, ada gambar apa itu Mbak Yulia? Iya betul, di situ ada gambar 3 anak ya yang terdiri dari Siti, Dayu, dan Edo. Iya, kemudian gambar apa lagi Mbak Maslaha? Coba. Iya, ada pengendara motor ya. Nah, di situ ada apa Mbak? Betul, ada asap ya, sehingga mereka batuk-batuk. Nah, coba Mbak Ana ceritakan gambar yang ada di slide itu Mbak Ana. Coba ceritakan. Ya, di situ ada gambar Siti dan Dayu dan Edo sepulang sekolah, mereka melewati jalan raya. Kemudian di situ Dayu batuk-batuk, ya batuk-batuk karena asap kendaraan bermotor. Oke, betul Mbak Yulia. Nah, Ibu lanjutkan ya, Nak. Bentar. Karena slide-nya nggak bisa jalan, nah Ibu seperti ini ya, nggak apa-apa. Nah, Ibu lanjutkan ceritanya. Mereka sudah batuk-batuk tadi. Ya, Ibu lanjut. Kemudian si Dayu minta Siti dan Edo untuk berhenti sebentar. Kita berhenti dulu sebentar teman-teman, gitu katanya. Kemudian si Siti, baiklah kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja. Nah, akhirnya mereka bertiga berhenti. Nah, berhenti, kemudian duduk di bawah pohon. Kemudian si Dayu menengadahkan kepalanya ke atas sambil bilang gini, wah segarnya udara di bawah pohon, aku jadi tidak batuk lagi. Nah gitu ceritanya anak-anak. Nah coba dari cerita itu tadi, kalian diskusikan ya, kita diskusi bersama satu kelas ya. Coba, kenapa tadi kok Dayu batuk-batuk? Yang kedua, kenapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Coba anak-anak didiskusikan dulu ya. Ibu tunggu. Ada yang mau menjawab? Oke. Mbak Ana. Iya Mbak Ana, mau jawab apa Mbak Ana? Gimana? Kenapa kok Dayu batuk-batuk? Iya betul, Dayu batuk-batuk itu karena menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Iya, kemudian ada lagi yang mau jawab?
Mas Eko, iya Mas Eko. Yang kedua, kenapa kok kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Iya betul, kita merasa nyaman karena di bawah pohon rindang itu udaranya terasa segar. Oke, semuanya sudah mengerti, sudah bisa mendeskripsikan gambar ini ya, menceritakan gambar ini, kemudian diskusikan pertanyaan kenapa kok mereka bisa batuk-batuk dan kenapa kok ketika berada di bawah pohon rindang mereka tidak batuk lagi. Baik anak-anak. Nah, tadi si Dayu, Siti sama Edo kan sedang berada di jalan ya, mereka kena asap, asap kendaraan bermotor. Nah, asap kendaraan bermotor itu menjadikan udara menjadi kotor, ya, jadi kotor sehingga dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Nah, tahukah kalian apa saja faktor-faktor yang menyebabkan gangguan pernafasan? Siapa yang tahu? Nah, kalau belum tahu, sekarang silakan semuanya saja membaca buku teks yang ada di depan kalian. Silakan dibuka halaman 52 ya. Silakan membaca buku teks yang berjudul penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan manusia. Nah, supaya di sini semuanya lebih konsentrasi, Ibu minta ada yang baca ya, perwakilan satu anak membaca, yang lainnya menyimak, oke? Nah, faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan pada manusia. Yang pertama ada faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Misalnya pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernafasannya mungkin belum sempurna, sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Yang kedua, faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, dan kanker paru-paru. 3, faktor lingkungan. Kita bernapas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Oke anak-anak, sudah selesai ya membacanya? Pintar sekali. Nah, karena kalian sudah selesai membaca, setelah ini Ibu akan memberikan instruksi untuk kalian. Nah, silahkan membuat bagan tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan manusia dari informasi yang sudah kalian baca tadi. Bagannya seperti apa? Nah, seperti membuat peta konsep ya, Nak ya. Yang sudah Ibu contohkan di LKPD. Nah, LKPD-nya sudah Ibu bagikan, sudah Ibu kirimkan semalam ya. Sudah di-print semuanya? Oh, sudah. Iya, pintar sekali. Sekarang tinggal tinggal diisi ya. Coba dibuat bagannya itu. Kita mulai nanti dari tengah ya. Kalau membuat peta konsep itu berarti dari tengah. Kemudian nanti dikasih cabang-cabang ya. Kemudian dari cabang itu klasifikasinya apa, kemudian dikasih contohnya. Nah, silakan membuat bagannya. Contohnya seperti sebentar ya, sabar. Oke, ada contohnya. Ya udah, contohnya seperti yang di LKPD ya. Oke, Ibu tunggu.
selama kurang lebih 5 menit membuat bagan secara mandiri. Oke. Sudah selesai anak-anak? Alhamdulillah sudah selesai. Tepat waktu ya. Kalian memang anak hebat. Nah, sekarang Ibu minta salah satu dari kalian untuk mempresentasikan bagan. Ya, tunjukkan bagannya. Karena kita hari ini di Zoom ya, boleh setiap anak mengirimkan bagannya, silakan difoto, kemudian kirim ke Ibu ya lewat WA. Kemudian nanti siapa yang mau presentasi akan Ibu tampilkan di sini. Ibu tunggu dulu. Nah, sudah ada satu anak ya. Oke, yang lain ditunggu. Oke, sekarang ada yang sudah siap mau mempresentasikan bagan. Mbak Maslaha ya, mau mempresentasikan bagan. Ini tadi bagannya Mbak Maslaha yang dikirim ke Ibu. Yang lainnya coba diamati ya. Nah, penyebab gangguan pada alat pernapasan manusia. Ada faktor fisik, contohnya cacat bawaan, adanya kelainan alat. Kemudian ada faktor lingkungan, contohnya lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok. Yang ketiga, faktor penyakit, contohnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, kanker paru-paru. Oke, bagus sekali bagannya Mbak Maslaha ya, sangat jelas, runtut, nah semuanya lengkap. Tepuk tangan untuk Mbak Maslaha yang sudah berani presentasi hari ini ya. Oke. Sudah semuanya. Nah, anak-anak tadi kita sudah membuat bagan ya. Bagan tentang faktor-faktor yang menyebabkan penyakit pada pernafasan manusia. Nah, salah satu faktor gangguan tadi ada apa nak? Ada 3 ya. 1 faktor fisik, yang kedua ada faktor penyakit, yang ketiga ada faktor lingkungan. Nah, salah satunya ini adalah yang nomor 3. Yang nomor 3 ini faktor lingkungan. Nah, salah satunya faktor lingkungan. Banyak berita tentang pengaruh lingkungan bagi kesehatan, terutama pada pernafasan. Nah, di sini Bu Rolita akan memberikan cuplikan salah satu berita yang ada di majalah Tempo. Nah, berita ini sudah ada di buku paket kalian masing-masing ya. Silakan dibaca berita ini bersama-sama ya, seperti tadi kita membaca faktor-faktor gangguan pada pernafasan. Nah, kita baca bersama-sama untuk beritanya. Kita baca bersama-sama satu kelas ya, dengan kompak. Nah, kul desak lantaran jerebu, aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut, jalanan lengang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung. Di rumah saja sudah tak aman, ujar Asep Dadan Wahanda kepada Tempo. Khawatir terhadap kesehatan 2 anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya keluar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di Kota Bukit Tinggi.
Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu, partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per million, akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti jumlah pengidap gangguan pernafasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. 3.000 lebih penderita iritasi mata ada kulit, 1.200 penderita asma, serta 500 pengidap. Sudah selesai anak-anak? Alhamdulillah sudah selesai. Nah, silakan dicermati teks ini. Kemudian Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat pertanyaan sekaligus jawaban yang memuat aspek apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, ya. Nah, silakan membuat pertanyaan dari kelima aspek ini ya. Oke, bisa? Oh, mau contoh? Oh, oke. Ibu akan kasih contoh satu saja sesuai dengan teks yang tadi ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau aspeknya yang kita pakai itu apa itu kan berarti jawabannya akan menuju ke suatu benda ya. Benda atau sifat gitu ya. Ini contohnya. Apa penyebab asap di Riau? Jawabannya, penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Jadi nanti nggak boleh, apa penyebab asap di Riau? Kalian ngarang jawabannya yang tidak ada di teks, nggak boleh. Harus ada di teks. Paham anak-anak? Alhamdulillah sudah paham. Sekarang silakan bekerja ya secara mandiri untuk membuat tabel atau melengkapi tabel pertanyaan yang sudah Ibu bagi di LKPD ya, LKPD yang kedua, muatan bahasa Indonesia. Oke, Ibu tunggu untuk mengerjakannya sekarang. Sudah anak-anak? Alhamdulillah sudah selesai semua. Ada yang kesulitan? Oh tidak, alhamdulillah. Kalian memang anak hebat ya, pintar-pintar semuanya. Oke, setelah ini silakan ada yang mau mempresentasikan atau menceritakan atau menyajikan ya, membuat pertanyaan tadi. Coba siapa yang mau? Oke, Mbak Kholida. Iya. Mbak Kholida, silakan dipresentasikan bagannya. Oh iya, bentar ya, Mbak Kholida tadi mau ngirimkan hasilnya dulu. Ya, ini hasil pekerjaannya Mbak Kholida. Oke, Mbak Kholida silakan presentasi. Tadi bikin pertanyaan apa Mbak Kholida? Apa penyebab, oh ada yang kurang ya, ini penyebab asap di Riau. Oke, penyebabnya apa? Iya, penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Kemudian kalau aspeknya siapa? Mbak Kholida bikin apa tadi? Siapa nama narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut? Oke, betul sekali. Jawabannya apa tulisan Mbak?
Narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut bernama Asepda dan Muhanda. Oke, betul. Sudah cocok ya. Kalau siapa berarti jawabannya orang gitu. Oke. Kemudian di mana? Di mana kebakaran hutan terjadi? Jawabannya Mbak Holida apa? Kebakaran hutan terjadi di Sumatera Selatan dan Jambi. Oke, kalau di mana berarti menunjukkan suatu tempat. Betul juga Mbak Holida. Bagaimana? Bagaimana upaya penduduk Riau menyelamatkan diri dari bahaya asap? Sebagian penduduk Riau keluar wilayah sementara untuk menyelamatkan diri dari bahaya asap. Sebagian gimana tadi? Sebagian penduduk Riau keluar wilayah sementara waktu, gitu ya maksudnya, untuk menyelamatkan diri dari bahaya asap. Upayanya begitu. Oke, betul. Berarti bagaimana itu cara ya Mbak Khalida ya? Nah, caranya bagaimana tadi? Kemudian yang terakhir, gimana Mbak Khalida? Mengapa langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat? Jawabannya, langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat karena angin membawa asap kebakaran dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Iya. Oke ya, saya rasa jawabannya Mbak Holida sudah betul semua. Mbak Holida pintar sekali. Oke, yang lainnya juga setelah ini akan Bu Rolita panggili satu-satu. Oke, sudah semuanya ya mempresentasikan hasil pekerjaannya hari ini. Nah, anak-anak kita kembali ke PowerPoint tadi. Ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Kalian semuanya hebat-hebat, kalian pintar semuanya. Nah, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini bersama-sama. Tadi kita sudah belajar apa, Nak? Iya, betul. Kita sudah belajar faktor penyebab gangguan pernafasan. Ada apa saja tadi, ayo? Ya, betul. Tadi ada faktor fisik, kemudian ada faktor penyakit, oke. Ada faktor lingkungan. Oke, yang kedua tadi kita sudah belajar apa? Iya, membuat pertanyaan sekaligus jawaban dengan menggunakan menggunakan aspek apa? Di mana? Oke, siapa? Betul sekali. Mengapa dan bagaimana? Oke. Betul ya, semuanya sudah memahami dan ada yang belum paham mungkin? Ada yang perlu ditanyakan sebelum Ibu akhiri? Tidak. Oke. Semuanya sudah paham. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan evaluasi untuk kalian kerjakan. Ibu taruh di Google Form ya, Nak ya. Silakan dikerjakan, nanti hasilnya langsung dikirim ke Bu Rolita. Nah, sudah alhamdulillah kegiatan pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat dan mendapat ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Kita baca hamdalah bersama anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Rolita, silakan di stop share dulu, nggih, Bu. Baik. Berikutnya adalah terkait dengan uji lisan. Monggo saya persilakan kepada Bu Siti Asmiah terlebih dahulu untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Rolita. Sudah siap nggih, Bu? Insyaallah siap. Alhamdulillah, terima kasih Bu Aning atas kesempatannya. Ibu Rolita, selamat ya, sudah tadi mempraktekkan kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan gangguan pernapasan dan juga kata tanya yang teksnya berhubungan dengan kebakaran hutan di Riau. Mungkin Ibu bisa sampaikan mengapa teks yang dipilih kok itu, Ibu? Sebenarnya saya mengacunya ke buku siswa, makanya saya memilih di teks itu. Sebenarnya ya ada juga mungkin ya berita, cuma saya belum sempat searching gitu Bu, untuk masalah teks berita yang berkaitan dengan lingkungan gitu. Sebenarnya di buku teks siswa langsung. Ya, jika misalnya Ibu akan memilih teks
ya, memilih teks yang lain misalnya. Kira-kira berkenaan dengan apa itu? Tetap gangguan pada organ pernafasan manusia. Dan maksud saya tadi kan yang teks tentang kebakaran hutan di Riau ya. Oke. Berarti teks untuk yang muatan bahasa Indonesianya nanti kalau Ibu misalnya ada kesempatan, kalau tadi kan diambil dari buku siswa, kan? Jika Ibu ada kesempatan lebih panjang untuk memilih, kira-kira teksnya nanti akan berhubungan dengan apa? Nanti maksud saya. Oh, mungkin salah satu karena tadi itu teksnya salah satu faktor yang menyebabkan adalah lingkungan, makanya beritanya itu tentang kebakaran. Mungkin nanti saya akan mengambil berita tentang beberapa penyakit yang ada di Indonesia yang mungkin sekarang sedang melanda gitu. Mungkin ada COVID, ada influenza atau apa gitu. Berita seperti itu. Mengapa kok demikian, Bu? Gimana maksudnya, Bu? Mengapa kok jika memilih teksnya akan berupa itu? Hanya alternatif, Bu, karena tadi itu beritanya kan salah satu faktor, yaitu faktor lingkungan. Nah, kemudian saya memilih faktor yang lain, mungkin faktor penyakit. Jadi dari faktor penyakit itu saya akan mencari berita tentang mungkin penyakit COVID atau flu atau bronkitis yang terjadi di Indonesia, mantan. Terima kasih. Yang kedua, jika Ibu merefleksi apa yang sudah Ibu lakukan tadi dalam pembelajaran, kira-kira bagian mana yang akan Ibu perbaiki supaya kegiatan pembelajarannya Ibu itu bisa lebih interaktif dan ada kolaborasi antara siswa. Mungkin ini tadi kan saya tidak ada video pembelajaran juga karena saya tidak menampilkan video. Sebenarnya juga ada mungkin supaya ada interaksi gitu ya, saya akan menampilkan video gitu. Video itu untuk interaksi antar siapa dan siapa itu? Antara anak dengan kan video itu media pembelajaran saya gitu. Menyampaikan materi itu kepada anak gitu supaya berarti interaksi anak dengan media. Kalau interaksi antar siswa? Saya akan meminta anak untuk berdiskusi. Saya akan membagi ke kelompok-kelompok begitu, Bu. Kayaknya tadi nggak ada kelompok saya. Baik. Saya suruh mengerjakan secara mandiri. Baik. Terima kasih Ibu Rolita untuk paparannya. Cukup dari saya, Ibu Aning. Terima kasih. Bu Asmi, matur nuwun. Oke, Bu Rolita, saya menyambung dari yang sudah ditanyakan Bu Asmi, nggih. Dalam pembelajaran yang Ibu praktekkan tadi, itu kan terkait dengan tema pentingnya udara bersih bagi pernafasan, nggih. Nah, Ibu kan menggunakan pendekatan saintifik, nggih, Bu? Nah, dari pendekatan saintifik itu, Ibu, 5M-nya itu tampak di mananya, nggih? Bisa dijelaskan? 5M-nya untuk pendekatan saintifik, di situ mengamati. Di dalam RPP itu untuk pendekatan saintifik kan ada 5. Yang pertama mengamati, nggih. Yang diamati dari Ibu yang lakukan tadi mengamati apa, Ibu? Mungkin ini PPT saya tadi, saya minta anak-anak untuk mengamati gambar, kemudian menceritakan gambar itu. Nah, terus kemudian saya memberikan pertanyaan. Itu yang pertama. Yang kedua menanya, nggih. Berarti menanyanya di mana, Ibu? Menanyanya
Tadi saya tidak Apakah Ibu memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya terkait dengan apa yang sudah difahami? Di bagian akhir saja tadi mungkin ada pertanyaan begitu. Tapi untuk di materi saya yang balik menanya kepada anak-anak. Oke, M yang ketiga apa Ibu? Mengumpulkan informasi, Bu. Gimana Tadi Ibu tadi di mempraktekannya? bagian RPP itu mengumpulkan informasi, mereka membaca teks yang sudah ada di buku paket. Gitu. Ada Oke, berita. M yang keempat. Kemudian M yang keempat itu mengolah informasi. Tadi anak-anak saya minta untuk membuat bagan sama membuat beberapa pertanyaan menurut aspek apa siapa di mana tadi itu mengolah informasi. Oke, M yang kelima yang terakhir. Kelima itu mengomunikasikan. Berarti anak-anak tadi sudah saya suruh untuk mempresentasikan gitu Ibu. Baik, berarti dari pendekatan 5M di pendekatan saintifik, M yang kedua menanya, mungkin Ibu bisa diperbaiki nggih? Karena belum muncul tadi. Oke. Berikutnya adalah terkait dengan penugasan yang Ibu berikan adalah membuat bagan atau diagram nggih? Nggih. Oke. Kalau saya lihat di RPP Ibu itu bagan atau diagram yang dibuat itu kan bisa bercabang kemana-mana nggih? Apakah yang Ibu maksud bagan dan diagram di sini, apakah peta konsep, atau mind mapping, atau diagram biasa? Lebih ke mind mapping, Bu. Kenapa mind mapping? Karena saya minta sama anak-anak untuk membuat diagramnya itu dari tengah, nah, dari pokoknya dulu tentang faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan, kemudian Mas. diklasifikasikan itu ada 3 cabang. Kemudian dari cabang itu saya minta contoh-contohnya begitu, lebih ke mind mapping kalau menurut saya, Bu. Oke, apa bedanya mind mapping dengan peta konsep, Ibu? Sepertinya sama, Ibu. Sama nggih, nanti dibaca lagi nggih perbedaan peta konsep dengan mind mapping nggih. Kalau di peta konsep itu ada hierarkinya nggih. Kemudian terkait dengan soal yang sudah Ibu siapkan nggih. Di situ kan Ibu sudah membuat soalnya itu terkait dengan jawabannya sudah ada di bacaannya nggih. Nah, kalau Ibu mengembangkan suatu permasalahan misalkan di situ bisa mengintegrasikan berpikir kritis ataupun soal yang HOTS. Kira-kira dari yang sudah Ibu buat tadi, sudah mengintegrasikan ke berpikir kritis, berpikir kreatif, kemudian permasalahan yang HOTS atau belum? Insya Allah sudah, Bu. Yang mana itu ditunjukkan? Bentar. Ini share screen ya, Bu? Oh, enggak usah, dijelaskan aja. Saya buatnya untuk soal kriteria HOT itu yang nomor 5, Ibu. Apa itu? Di situ saya membuat ini bacaan atau teks tentang penyakit akibat udara tercemar. Kemudian saya minta dari permasalahan yang Ibu berikan itu, apakah jawabannya itu sudah ada, bisa ditemukan langsung di bacaan? Kalau saya membuat optionnya itu kan anak-anak saya minta untuk menemukan informasi sesuai dengan teks dan di situ sesuai dengan apa KKO yang ada di HOTS yaitu C4 menemukan. Nah, anak-anak saya suruh menemukan. Nah, untuk optionnya tadi itu saya buatnya ini kan jawabannya harusnya D. Nah, untuk D ini jawabannya sudah betul. Ini sesuai teks. Kalau yang lain itu saya buat pengecoh. Pengecohnya itu hampir mirip. Cuman misalnya yang A itu salah satu faktor penyebab gangguan pernafasan pada manusia adalah faktor fisik. Faktor fisiknya itu nggak ada di teks, tapi contohnya misalnya disebabkan oleh debu, asap, bau tak sedap itu ada di teks. Jadi saya kasih tambahan faktor fisik. Nah, seperti itu kalau anak nggak teliti, mungkin itu sudah mereka anggap benar begitu. Saya buat pengecoh-pengecoh. Baik.
Jadi nanti bisa Ibu ketika mengambil permasalahan yang hot ataupun mengintegrasikan dengan berpikir kritis dan kreatif, Ibu bisa mengambil isu-isu dari yang sekarang banyak terjadi, Bu, nggih, terkait dengan pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Itu nanti akan lebih bagus, nanti siswa lebih kreatif, quotes-nya juga tampak begitu. Jadi tidak ada di bacaan, dia sudah berpikir dengan yang lebih tinggi lagi. Begitu nggih? Oke, yang terakhir ini Bu Rolita. Halo. Nggih, Bu. Mungkin ngapunten Bu Aning, Nggih. sebelum dilanjutkan ini ada peserta lain di dalam ruang. Oh begitu Ibu, sebentar saya enggak lihat partisipan. Nggih. Ada 5, Ibu. Loh. Barusan Ini itu Bu, barusan masuk tamu tak katanya sudah diundang. dipanggil. Monggo Tak mungkin diundang. bisa link Keluarkan dulu, Pak. Nggih. Keluarkan Pak Eko. dulu, tamu tak diundang dulu. Saya jadikan host Pak. Tadi belum. Nah. Ada tamu tak diundang. Ngapunten Pak Nggih. Eko. Mohon maaf. Barusan kok Bu ini masuknya Bu. Nggih. Mohon maaf ada tamu tak diundang Nggih, nggih. ngapunten Jadi sebentar, supaya nggih. nanti Soalnya benar-benar tadi- hanya ini sesuai dengan ketentuan nggih Bapak Ibu, mohon kerjasamanya nggih. Nggih pun, Pak Eko jenengan pindah mawon langsung ke ruang 2 mawon, Pak Eko. Oke. Hilang. Atau dari Pak Faruk bisa langsung untuk Nggih, karena tadi Pak mengeluarkan tadi di dengan awal paksa. hostnya saya pindah ke Pak Eko tadi. Jadi bisa masuk sendiri tadi ceritanya. Nggih. Nggih, ini Nggih, nggak langsung apa-apa. aja Pak Eko Iya. pindah ke room 2. Kita saling bekerja sama karena kan Ibu Bapak nanti mengupload rekaman ini kan diupload nih. Rekaman. Nggih. Iya, jadi nanti kalau ada pemeriksaan dari panitia pusat, nah itu kita tidak salah atau tidak menyalahi prosedur yang ada. Sampun Ibu pun pindah Pak Eko. Nggih, Sudah matur berempat nuwun. nggih. Nggih, matur nuwun Bu Asmi. Oke, yang terakhir Bu Rolita. Dari juz 30 itu Ibu hafal surat apa, Bu? Yang Ibu hafal surat apa? Yang saya hafal pendek-pendek nggak apa-apa, Bu. Ya jangan trikul, selain trikul monggo apa? Apa ya, terserah sebenarnya, Bu. Ya, monggo. Saya yang milih apa Ibu yang memilih? Saya belum nyoba. Nanti kalau ada yang nggak hafal bagaimana? Mungkin yang pendek nggak apa-apa, Bu. Ya, yang pendek tapi jangan trikul. Jangan trikul pokoknya. Nggih. Dan jangan Al-Kautsar. Pantes, Bu. Apa saya dan Bu Asmi yang memilih? Ada option gitu aja, Bu. Tuh. Monggo Bu Asmi. Monggo Bu Aning mawon. Nggih. Alfil, Bu. Alfil li'ila itu ya, Bu. Alfil itu Surat Alfil. Alfil Al-Kafirun sudah, Al-Kafirun aja. ya ayul kafir. Ya, wes, ya silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul 'azim. Baik, terima kasih. Alhamdulillah untuk sesi yang pertama Ibu Rolita Isnawiyah sudah selesai untuk melakukan kegiatan uji komprehensif terdiri dari ujian praktek mengajar dan ujian lisan, ya Bu. Alhamdulillah bisa terlewati. Mudah-mudahan diberikan kelancaran untuk pada tahap berikutnya. Untuk kegiatan uji komprehensif Bu Rolita bisa kita akhiri, nggih, mengingat waktu juga. Dari saya dan Bu Asmi, mohon maaf apabila ada
sepatah dua patah kata yang mungkin kurang berkenan di Ibu Rolita nggih. Kita akhiri. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.